Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada kaidah yang keenam dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis berkata, kaidah yang keenam, yalzamu fi itsbati sifati takhalli an mahdhurain azimain. Yalzamu fi itsbati sifat at-takhalli an mahdhurain azimain. Ahaduhuma at-tamthil wa tsani at-takyif. Wajib ketika kita menetapkan sifat Allah untuk berlepas diri dari dua keharuman yang besar. Yang pertama adalah at-tamthil, yang kedua adalah at-takyif. Apa itu tamthil dan apa itu takyif? Ini istilah yang disebutkan oleh para ulama. Tamthil disebutkan di sini, fa ammat tamthil fa huwa i'tiqadul muthbit anna ma athbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhlukin. Yaitu ketika orang yang menetapkan sifat Allah meyakini bahwa sifat Allah yang dia tetapkan tersebut itu sama dengan sifat makhluk. Wa hadza i'tiqadun batilun bidalilis sama' wal aql. Dan ini adalah akidah yang batil dengan dalil as-sam'i, dalil sam'i dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berdasarkan dalil akal. Jadi tamthil maknanya adalah ketika kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti misalkan ketika ada orang meyakini bahwa Allah, pendengaran Allah itu sama seperti pendengaran makhluk. Sifat penglihatan Allah sama seperti penglihatan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan, disebutkan di Al-Quranul Karim, yadullahi fawqa aydihim, yadullahi maghlulah, ghullat aydihim. Jadi tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah ada dalil sahihnya di Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi kemudian ada orang yang berkata bahwa tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Atau dia tidak mengatakan demikian, akan tapi dia membayangkan. Maka ini namanya tamthil. Tamthil adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka ini adalah akidah yang batil. Dalilnya ada dua, dalil sam'i dan dalil akli. Adapun dalil sam'i, ammas sama' faminhu qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa dan setara dan sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini berarti menunjukkan seluruh sifat Allah tidak ada yang serupa dengannya. Wa qauluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang menciptakan itu sama seperti yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak mengingat ya tentang hal ini? Jadi tidak mungkin sama antara khaliq dengan makhluk, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan, tidak mungkin sama. Jadi ini menunjukkan tidak bolehnya bagi kita untuk menyamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contoh menyerupakan sifat Allah yang paling terlihat begitu ya, itu adalah ketika orang-orang membuat berhala. Ketika orang-orang membuat berhala, mengatakan bahwa ini
yakni bisa jadi mereka mengatakan Tuhan kita bukan berhala ini, tapi berhala ini adalah representasi, yang misalkan ini sama dengan menyerupakan, ini tamtsil, ya. Akan tapi tamtsil tidak hanya itu, sekedar orang meyakini bahwa Allah memiliki sifat tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Nah, ini saja sudah merupakan tamtsil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang setara dengan Allah? Nah, ini pertanyaan. Dan ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Ya, tidak perlu dijawab. Yakni jawabannya tidak ada. Wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebuah ayat di surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah sama sekali, satupun. Tidak ada yang sekufu, yakni setara. Tidak ada yang serupa. Sehingga itulah mengapa kita katakan tadi tidak boleh meyakini tamtsil. Wa ammal akal, adapun dalil akal, famin wujuh, maka dari beberapa sisi argumentasi akal mengapa kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Al-awwal, annahu qad ulima bid-darurah anna bainal khaliq wal makhluk tabayunan fi dzat wa hadza yaltalzimu ay yakuna bainahuma tabayun fi sifat. Telah kita ketahui bahwa antara al-khaliq dengan al-makhluk itu ada tabayun fi dzat. Apa yang dimaksud dengan tabayun fi dzat? Maksudnya adalah zatnya berbeda. Zat Allah dengan zat makhluk berbeda, terpisah, tidak sesuai dengan akidah yang diyakini oleh orang-orang yang meyakini akidah wahdatul wujud, yang mengatakan bahwa zat Allah itu mukhtalitun bi zatil makhluk. Zat Allah itu bercampur dengan zat makhluk. Sehingga ketika mereka mengatakan melihat pilar, misalkan pilar ini adalah Allah, Allah adalah pilar, dan seterusnya. Pernyataan kekufuran. Zat Allah itu terpisah, berbeda ya, dengan zat makhluk. Sehingga sifat Allah juga pasti berbeda dengan sifat makhluk. Lianna sifata kulli mausufin taliqu bihi kama huwa zahir fi sifatil makhluqat al-mutabayyinah fi dzawat. Karena sifat dari setiap sesuatu, setiap zat, dia punya sifat. Nah, sifatnya itu sesuai dengan yakni derajat dari sesuatu yang disifati tersebut. Sifat dari sesuatu itu mencerminkan derajat dan kualitas dari sesuatu tersebut. Ya. Jadi misalkan quwwatul ba'ir mathalan ghairu quwwatiz dzarrah. Jadi kekuatan dari unta beda dengan kekuatan dari zarrah. Zarrah bisa diterjemahkan ya partikel terkecil, atau tafsiran para ulama, zarrah itu adalah butiran debu yang terlihat ketika misalkan kita melihat kepada jendela, ada cahaya matahari waktu pagi misalkan, maka ada butiran-butiran debu kecil yang terlihat, itu zarrah. Maka sama-sama memiliki sifat kuwah, kekuatan, akan tapi kekuatan unta berbeda dengan kekuatan zarrah. Jadi ini kita yang disebutkan di sini oleh penulis, kullu mausufin sifatu kulli mausufin taliqu bihi kama huwa zahir fi sifatil makhluqat al-mutabayyin. Jadi sifat dari makhluk itu sesuai dengan derajat dan keutamaan dari makhluk-makhluk tersebut. Beda makhluk, maka beda sifatnya. Maka apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan Al-Khaliq, pasti berbeda lagi. Fa idza dhahara tabayun bainal makhluqat ma'ashtirakiha fil imkani wal huduts fa dhuhurut tabayun bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa. Kalau antara makhluk saja itu sifatnya bisa berbeda, sifat yakni kuatnya unta dengan kuatnya butiran debu yang tadi itu saja sudah berbeda, maka apalagi dengan antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih berbeda lagi. Ya, tentu lebih berbeda lagi. Atsani, argumentasi yang kedua, ayyu qala kaifa yakunu rabbul khaliqul kamilu min jami'il wujuh musyabihan fi sifatihi lil makhluq fil marbubin naqisil muftakir ila man yukmiluhu wa hal i'tiqadu dzalika illa tanqusu li haqqil khaliq fa inna at-tasbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan.
Maka argumentasi yang kedua, dalil akal yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan seluruh makhluk, itu bisa kita serupakan sama seperti makhluk. Bagaimana sifat Allah sama seperti sifat makhluk? Padahal makhluk itu adalah makhluk yang miskin. Yani miskin, yani fakir. Fakir itu maknanya adalah membutuhkan. Adapun miskin, fakir, yani al-fakir, yani makna dasarnya adalah membutuhkan orang lain. Makanya disebut, yani satu akar kata dengan fakir, membutuhkan. Adapun miskin, dia satu akar kata dengan sakan. Sakan, apa yang maksud dengan sakan? Yani tinggal, maksudnya tidak kemana-mana. Yani seolah-olah orang Arab mau mengatakan bahwa kalau antum tidak punya harta, antum bakal lebih sering di rumah. Ya. Ini tidak berlaku bagi para mahasiswa. Ya, betul tidak? Yani uang saku sedikit, tapi sering jalan-jalan. Tidak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu ya pada waktu yang tidak, pada hal yang tidak berguna. Baik. Jadi itu cuma intermezzo saja secara bahasa Arab. Nah, makhluk yang miskin, maksudnya fakir, yakni membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kepada zat yang bisa memberikannya rizki, kepada zat yang bisa memeliharanya. Makhluk tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Makhluk tidak bisa memberikan rizki kepada dirinya sendiri. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut makhluk adalah fakir, sedangkan Allah adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Tidak membutuhkan sesuatu apapun, tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Maka apakah mungkin kita samakan antara Al-Khaliq, zat yang maha kaya, dengan makhluk yang miskin ini yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Fa inna tasbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Maka menyerupakan zat yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh kecacatan, ini menjadikan zat yang maha sempurna tersebut menjadi cacat. Nah, tidak boleh kita sifati Allah dengan kecacatan seperti ini. Sehingga ketika ada orang yang kemudian mengatakan, salah satu contoh bentuk tamthil, salah satu contoh bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk adalah meyakini bahwa Allah memiliki anak dan diperanakkan. Ya, Allah memiliki anak dan diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Akan tapi ketika seseorang meyakini bahwa Allah memiliki anak atau diperanakkan, maka ini sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sifat memiliki anak dan sifat diperanakkan, ya orang tua, punya ibu, punya bapak, itu adalah sifatnya makhluk. Tidak pantas kita nisbatkan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menjadikan kita ya teringat kepada sebuah faidah yang sangat penting, yaitu seluruh penyimpangan dari umat-umat terdahulu, seluruh penyimpangan dari agama-agama selain Islam, itu semuanya berasal dari penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah. Makanya kita wajib untuk mempelajari akidah yang benar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan Yahudi berasal dari penyimpangan mereka dalam masalah nama dan sifat Allah. Ya, sehingga seperti misalkan mereka mengatakan yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Nah, mereka menisbatkan sifat yang yakni penuh kekurangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka ini kemudian ya mereka juga meyakini bahwa Allah juga memiliki anak, sama seperti Nasara. Mereka meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian ini diikuti oleh Nasara yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ada di umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, penyimpangan-penyimpangan dari seluruh agama selain Islam, itu semuanya dari ya berasal dari penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah. Habis itu kemudian berkembang. Setelah nama dan sifat Allah salah, habis itu berkembang kesalahan dalam masalah yakni kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, keharaman-keharaman yang lainnya. Tapi semuanya itu berasal dari penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, orang-orang yang menyembah berhala, jelas itu penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah. Orang-orang Majusi misalkan meyakini bahwa Tuhannya ada dua, jelas ini merupakan penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah. Kemudian ats-tsalits, argumentasi akal yang ketiga, annana nusyahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil asma' wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah. Kita melihat, kita menyaksikan di makhluk-makhluk Allah ada yang namanya sama, akan tapi hakikatnya dan kaifiyahnya bagaimananya itu berbeda. Fa nusyahidu anna lil insani yadan laisa kayadil fil. Maka kita melihat bahwa manusia punya tangan, tapi tangan manusia tidak seperti tangannya gajah. Ini Syekh Utsaimin mengatakan yadul fil, tangannya gajah. Ya, walaupun antum tidak setuju, gajah tidak punya tangan misalnya. Yang ada adalah 4 kaki, maka itu masalah yang lain. Tapi intinya thaib. Kalau antum cuma setuju gajah cuma punya kaki, thaib. Manusia juga punya kaki. Kaki manusia berbeda dengan kaki gajah. Kalau sama, berarti punya penyakit. Antum jangan terlalu serius ya Mas saya. Walahu quwwah laisa ka quwwatil jamal. Manusia punya kekuatan, tapi kekuatan manusia, kekuatan orang itu beda dengan kekuatannya unta. Wah, unta bisa menahan beban berat. Unta bisa itu ngemil kaktus. Ya, kalau tidak percaya silahkan dicari di videonya di YouTube sendiri ya, bagaimana unta makan kaktus itu seperti biasa saja. Adapun manusia, Masya Allah, ya duri ikan satu saja, ya sudah beristighfar. Ya, jadi berbeda antara manusia dengan unta. Ma'al ittifaqi fil ismi, padahal namanya sama, sama-sama kuwah, sama-sama kekuatan. Manusia punya kekuatan, unta punya kekuatan. Manusia punya kaki, gajah punya kaki. Namanya sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Fahadhihi yadun wa hadhihi yadun. Ini tangan, itu tangan. Wa hadhi quwwah wa hadhi quwwah. Ini kekuatan, itu kekuatan. Wa bainahuma tabayun fil kaifiyah wal wasfi fa ulima bidzalika anna al-ittifaq fil ismi la yalzamu minhu al-ittifaq fil haqiqah. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa walaupun namanya sama, bisa jadi hakikatnya berbeda. Bisa jadi bagaimananya, kaifiyahnya itu bisa jadi berbeda. Jadi ini yang namanya argumentasi akal untuk membantah, ini akal yang sahih berarti ya, untuk membantah orang-orang yang meyakini tamtsil. Wat tasbih kat tamtsil. Ada istilah yang lain yaitu tasbih. Tasbih bukan tasbih pakai sin, bukan. Ini pakai shin. Kalau pakai sin tasbih, yakni bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tasbih yakni menyerupakan. Tasbih itu seperti tamtsil. Wa qad yufarraqu bainahuma bi anna at-tamtsil at-taswiyah fi kulli sifat wa at-tasbih at-taswiyah fi aktsaris sifat. Sebagian ulama membedakan antara dua istilah ini. Tamtsil itu maknanya menyerupakan dalam seluruh sifat, sedangkan tasbih menyerupakan dalam sebagian sifat saja. Lakin at-ta'bir bi nafyi at-tamtsil aula li muwafaqatil Qur'an laisa kamitslihi syai'. Akan tapi istilah, kalau kita mau menggunakan istilah tamtsil itu lebih baik daripada kita menggunakan istilah tasbih. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'. Mitslihi satu akar kata dengan tamtsil. Mim sa lam ya, kamitslihi satu akar kata dengan tamtsil. Jadi itu mengapa para ulama lebih banyak menggunakan istilah tamtsil ya, atau mereka berpendapat lebih tepat untuk menggunakan istilah tamtsil daripada tasbih. Walaupun secara bahasa ya kita bisa katakan khalas, ini perkaranya luas, insyaallah tasbih itu sama dengan tamtsil. Wa amma takyif, adapun takyif menanyakan bagaimana sifat Allah. Fahuwa ya'taqid al-muthbit anna kaifiyata sifatillah ta'ala kadza wa kadza min ghairi ay yuqayyidaha bimumathil. yakni orang meyakini bahwa sifat Allah itu bagaimananya itu ya, dia bayangkan sebagai ada mekanisme tertentu ya, walaupun tidak dia serupakan dengan makhluk. Seperti misalkan dia membayangkan bagaimana Allah bisa mendengar. Misalkan begini, pertanyaan ini enggak boleh ditanyakan.
Tapi bagaimana Allah bisa mendengar? Bagaimana pendengaran Allah? Kalau dia menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, ya kalau di makhluk kita bisa mempelajari bagaimana pendengaran makhluk, bagaimana manusia bisa mendengar. Kita bisa pelajari di biologi, di anatomi, ya kita bisa mempelajari bahwa ini ada namanya telinga, di situ ada lubang telinga, saluran telinga, di dalamnya ada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka kemudian ada saraf di situ, saraf menyampaikan isyarat kepada otak dan seterusnya. Ya, ini kita bisa mempelajari bagaimana dari sifat makhluk, bagaimana manusia bisa mendengar, bagaimana kelelawar mendengar, bagaimana kucing mendengar. Makhluk, ya ini kita bisa pelajari. Itu ilmu dunia. Akan tapi kalau kita bicara sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, misalkan mekanismenya sama, misalkan ini berbahaya, ini namanya tamthil. Ini namanya tamthil. Ini berbahaya, ini penyimpangan. Ini namanya apa? Tamthil. Adapun takyif, maka dia membayangkan bagaimana Allah bisa mendengar, bagaimana pendengaran Allah, tapi dia membayangkannya tidak harus diserupakan dengan makhluk. Dia berkreasi sendiri. Wah, dia berkreasi sendiri. Ini namanya takyif. Jadi takyif itu lebih umum daripada tamthil. Kalau dia membayangkan bagaimana sifat Allah, ini namanya takyif. Kalau dia membayangkan sifat Allah tersebut sama seperti makhluk, ini namanya tamthil. Jadi tamthil itu lebih khusus daripada takyif. Orang yang mentamthil pasti mentakyif. Tapi orang yang mentakyif belum tentu mentamthil. Contoh yang banyak di zaman ini adalah, yang banyak tersebar di sebagian kaum muslimin adalah ketika ada sebagian orang kemudian mengatakan, yakni berusaha membahas bagaimana Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Bagaimana Allah turun? Nah, kemudian dibahas. Ini kita bicara dimensi lah, dimensinya. Ya. Ini ada kaitannya dengan pembahasan dalam masalah Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Tapi ini bukan sifat Allah. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekedar berbicara tentang sesuatu yang kita nggak punya dalilnya dan nggak bisa dieksperimenkan, itu bukan ranah fisika. Ya, ini tidak boleh kita berbicara sembarangan. Jadi misalkan ketika orang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu dimensinya dinaikkan oleh Jibril alaihissalam sehingga bisa menembus, bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, ya, atau kemudian ada yang menuju kepada ini adalah tanda bahwa ada yang namanya wormhole, lubang cacing. Wormhole itu adalah, ya itulah susah lagi kalau kita jelaskan. Ya. Kita nggak mau mengubah ini jadi majelis fisika. Intinya mereka berusaha menggunakan teori-teori fisika untuk menjelaskan Isra Mi'raj. Kita katakan, apakah ada dalilnya? Yang pertama. Yang kedua, apakah ini ranah fisika? Ranah sains itu adalah sesuatu yang bisa berulang atau sesuatu yang bisa diulang. Kalau nggak bisa diulang, nggak bisa kita eksperimenkan, nggak bisa kita cek kebenaran teori kita. Apakah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bisa diulang? Nggak bisa. Apakah Nabi Musa AS ketika membelah Laut Merah, apakah bisa diulang, bisa diteliti menggunakan sains? Nggak bisa. Nggak bisa diulang. Itu bukan ranah sains. Ya, itu bukan ranah sains memang dari awal. Jadi nggak perlu kemudian membahas ketika Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya, maka kemudian ada angin yang kemudian kita, walaupun antum berteori ada angin, kemudian kebetulan di jalurnya Nabi Musa itu memang kebetulan itu lebih dangkal daripada dasar-dasar Laut Merah itu lebih dangkal. Walaupun antum berteori sebanyak apapun, belum tentu itu yang terjadi pada hari itu. Betul tidak? Belum tentu. Jadi tidak ada yakni sesuatu yang bisa menopang teori kita tersebut. Nah, kalau dalam masalah Isra Mi'raj, kalau dalam masalah bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan, kalau dalam masalah Nabi Musa AS membelah Laut Merah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang makhluk, itu tentang para nabi dan rasul yang mereka juga adalah makhluk. Kalau itu saja tidak boleh kita bicara sembarangan, apalagi dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti membahas tadi, bagaimana Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Kemudian dibahas. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini namanya
takyif. Kalau kemudian takyifnya itu dengan menyerupakan, menganalogikan dengan makhluk, yang dibuat sama seperti makhluk, maka ini namanya tamtsil. Dan dua-duanya haram, dua-duanya sama-sama penyimpangan. Wa hadza i'tiqadun batil bidalilis sama' wal aql. Ini adalah akidah yang batil dengan dalil sam'i dan dalil akli. Amma sama', adapun dalil sam'i, faminhu qauluhu ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Ya, mereka para makhluk itu tidak ada yang meliputi Allah dengan ilmu mereka. Yakni ilmu makhluk tidak bisa mencakup, tidak bisa memahami bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Wa qaluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan mengikuti apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Nah, ini termasuk dalam masalah sifat Allah, termasuk tentang makhluk yang kayak tadi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membelah bulan, bagaimana Nabi Musa AS membelah Laut Merah dan seterusnya. Kita nggak punya ilmu dalam masalah tersebut. Maka sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Wa minal ma'lum annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina li annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha fayakunu takyifan qafwan lima laysa lana bihi ilm wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatah bihi. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwa kaifiyah dari sifat, bagaimananya sifat Allah itu tidak ada dalilnya, cuma disebutkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut tapi tidak disebutkan bagaimananya. Disebutkan bahwa Allah adalah As-Sami, zat yang maha mendengar, tapi tidak disebutkan bagaimana Allah mendengar. Nggak boleh kita menanyakan bagaimana Allah mendengar, karena nggak ada dalilnya. Sehingga kita lihat, kalau kita tetap berusaha untuk menanyakan bagaimana tata caranya, maka ini sama saja kita mengikuti atau menapaki jejak yang kita nggak punya ilmu di dalamnya. Wa qalan bima la yumkinuna al-ihatah bihi. Kita sama saja mengatakan sesuatu yang tidak mungkin kita mengilmui tentangnya. Sudah dipatok, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuhitu wa la yuhituna bihi ilma. Makhluk manusia itu tidak mungkin bisa, yakni ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah, tidak bisa mencakup tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya para ulama menekankan kita harus qat'ut tama', harus memutus ketamakan untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akal, adapun dalil akal, fali anna syai' la tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyatihi. Sesuatu itu bisa diketahui bagaimananya kecuali setelah kita mengetahui zatnya. Kalau kita nggak mengetahui zatnya, bagaimana kita bisa mengetahui sifatnya? Ya, ini opsi yang pertama. Kita bisa mengetahui sifat sesuatu kalau kita mengetahui zatnya. Tapi masalahnya, zat Allah kita nggak terbayang. Bagaimana dengan sifat Allah? Juga tidak akan terbayang. Opsi yang kedua, supaya kita bisa mengilmui tentang bagaimananya sesuatu, awal ilmi binadhirihi al-musawi lahu. Kita bisa mengetahui sesuatu kalau ada sesuatu yang serupa. Contoh misalkan, antum dikabarkan bahwa ditemukan makhluk jenis baru di Dago ini, ya. Kemudian ini makhluk spesies jenis baru tidak pernah ditemukan, tidak pernah dipelajari oleh ahli apa itu berarti ya? Bidang yang mempelajari ya itulah ya, oleh para ahli selama ini. Akan tapi kemudian ada orang yang mengatakan, tapi secara umum bentuknya seperti singa. Maka antum langsung terbayang, betul tidak? Langsung terbayang bagaimana singa dan bagaimana kira-kira makhluk jenis baru ini. Baik. Jadi kita bisa mengetahui bagaimananya sesuatu kalau ada yang serupa dengan dia. Masalahnya Allah juga sudah mematok hal ini. Laisa kamitslihi syai'. Allah sudah menetapkan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita kiaskan, nggak bisa kita analogikan. Ya, tidak bisa kita analogikan. Baik. Jadi di sini kita lihat ini adalah opsi kedua,
supaya kita bisa mengetahui tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian opsi yang ketiga, au bil khabar as-sadiq anhu. Kita bisa mengetahui bagaimananya sesuatu kalau ada khabar yang sahih dari orang yang shadiq. Kalau ada kabar yang sahih dari orang yang terpercaya. Kita nggak pernah mengetahui, kita nggak pernah melihat hewan yang baru ditemukan tadi, misalkan. Tapi kemudian ada paparan dari ahli mengatakan bahwa hewan ini beratnya segini, panjangnya segini, punya kepala 3, misalkan, ya, misalkan saja. Maka ketika ada kabar yang terpercaya dari ahlinya memang, kita bakal bisa sedikit banyak membayangkan. Jadi ini ada 3 opsi ini untuk bisa mengetahui bagaimananya sesuatu. Yang pertama, kita sudah tahu zatnya bagaimana. Yang kedua, ada yang serupa dengan dia. Yang ketiga, ada kabar yang sahih dari orang yang terpercaya. Terkait sifat Allah, 3-tiganya tidak ada. Apakah kita mengetahui zat Allah? Tidak tahu. Apakah kita mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Apakah ada khabar? Apakah ada dalil, ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah? Tidak ada sama sekali. Jadi memang merupakan kewajiban bagi kita untuk berhenti, tidak menuju kepada arah tersebut. Kita tidak bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana tangan Allah, ya, bagaimana bentuk tangan Allah. Ini pertanyaan tidak boleh sama sekali, ya. Jadi ini yang disebutkan oleh penulis argumentasi akal yang sahih. Wa kullu hadhihi turuq muntafiyah fi kaifiyati sifatillah azza wa jal fa wajaba butlanu takyifiha. Maka seluruh metode yang 3 tadi itu semuanya tidak ada tentang bagaimana sifat Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk tidak boleh memikirkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, argumentasi ini, ya, ini adalah argumentasi yang sahih. Ya, jadi wajib bagi kita untuk tidak boleh menanyakan bagaimana. Wa aidan fa innana naqul ay kayfiyatu kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillah ta'ala inna ayya kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fallahu a'zamu wa ajallu min dzalik. Jadi kalau ada orang yang berkata kalau kita mau membayangkan sifat Allah, kita pasti akan yakni membayangkan sesuatu gitu ya, sesuai dengan kreasi kita bagaimana sifat Allah. Setiap sifat yang kita bayangkan tersebut pasti salah. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, lebih sempurna daripada yang kita bayangkan. Wa ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillah ta'ala fa innaka satakunu kadziban fiha li'annahu la ilma laka bidzalik. Tidak peduli bagaimana sifat Allah, bagaimana kaifiyah sifat Allah yang kita bayangkan, pasti kalau kita membayangkannya pasti kita itu dusta, ya. Karena pasti tidak sesuai dengan kenyataan. Karena pasti kita ketika membayangkan hal itu tidak disertai di atas ilmu. Wa hina idzin yajibul kafu 'anit takyifi taqdiran bil janani aw taqriran bil lisani aw tahriran bil banan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk tidak menanyakan bagaimana sifat Allah, baik itu dengan cara membayangkan dengan hati, membayangkan dengan pikiran, atau mengucapkan dengan lisan, atau menunjuk dengan jari. Tidak boleh. Tangan Allah seperti ini, ya, misalkan begitu ya, nggak boleh. Kalau misalkan kita bayangkan, kalau terkait ruh kita saja, kita tidak tahu. Ruh itu di mana? Ruh kita di dunia. Ruh kita memiliki ruh, betul tidak? Apakah kita mengetahui bagaimana ruh kita? Bagaimana warnanya? Di mana ruh kita? Coba kalau ditanya, di mana ruh kita? Misalkan, di mana? Ketika kita tidur, ruh kita di mana? Ketika kita terbangun, ruh kita di mana? Apakah kalau misalkan ada orang kecelakaan, naudzubillah min dzalik, kemudian tangannya putus misalkan, naudzubillah min dzalik, apakah ada sebagian ruh yang ya, kalau ruh ada di toilet, nggak bisa kita bayangkan, betul tidak? Ruh saja kita nggak bisa bayangkan, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur nggak bisa kita bayangkan, betul? Sebetapapun kita mau membayangkan tentang alam kubur pasti salah. Baru benar kalau sudah
di alam kubur. Kalau sudah di alam kubur, ini sesuatu yang kita setelah masuk ke situ nggak bisa keluar lagi. Black hole kalau di kosmologi. Alam kubur ya. Sesuatu yang kita masuk nggak akan bisa kembali lagi. Terkait surga, terkait kenikmatan-kenikmatan di surga misalkan, apakah kita bisa membayangkan? Apapun yang kita bayangkan tentang buah-buahan di surga pasti berbeda dengan nanti bagaimana buah-buahan di surga tersebut. Kalau terkait makhluk Allah yang namanya buah-buahan di surga, itu makhluk Allah juga. Kalau terkait ruh yang itu ada di dunia, ruh kita sendiri bahkan. Kalau terkait alam kubur yang itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa membayangkan. Maka apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala lebih gaib lagi. Walihada lamma su'ila Malik rahimahullahu taala an qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Oleh karena itu, ketika Imam Malik rahimahullah ditanyakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy, kaifa stawa? Ada orang yang bertanya, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Atraqa rahimahullah bi ra'sihi. Beliau menundukkan kepalanya, Imam Malik rahimahullah, hatta alahu ruhadha al-araq. Sampai beliau bercucuran keringat, summa qala, kemudian beliau berkata, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukannya sesuatu yang tidak diketahui. Yakni istiwa itu sesuatu yang diketahui. Karena ada di dalil, ada di ayat, ada di hadis. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib karena itu disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Wa ruwiya an syaikhihi Rabi'ah aidan, diriwayatkan dari syekhnya Imam Malik, yakni lebih mustahid lagi daripada Imam Malik. Beliau berkata, al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa itu bukan sesuatu yang majhul, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui. Maknanya adalah tinggi. Dalam bahasa Arab istiwa maknanya adalah al-ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak bisa kita pikirkan. Wa qad masya ahlul ilmi ba'dahuma ala hadzal mizan. Maka para ahli ilmu, para ulama setelah mereka berdua, Imam Malik dan Rabi'atul Ra'yi, maka seluruh ulama setelahnya, ulama Ahlussunnah, semuanya mengikuti akidahnya Imam Malik ini. Sama semua. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari ya muridnya Imam Ahmad, dan seterusnya. Jadi silih berganti, generasi per generasi para ulama itu adalah di atas akidah yang lurus ini. Wa idza kana al-kaifu ghairu ma'qul wa lam yarid bihi syara' faqad intafa anhu ad-dalilan al-aqli wa syar'i fa wajaba al-kaffu anhu. Kalau misalkan kaifiyah, kalau ternyata kaifiyah, bagaimananya sifat Allah itu tidak bisa dipikirkan. Istiwa Allah di atas arsy itu nggak bisa kita tanyakan bagaimananya. Nggak ada di syariat, yakni yang menjelaskan tentang bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, maka itu berarti tidak ada dalil akli dan tidak ada dalil syar'i tentang bagaimana Allah beristiwa. Kalau nggak ada dalilnya, baik akli ataupun syar'i, baik syar'i ataupun akli, maka kita nggak boleh menuju ke sana. Kita diam ketika para sahabat diam. Ketika kita diam, ketika tabi'in diam. Kita diam ketika para tabi'in diam. Imam Malik termasuk tabi'in. Fal hadar al hadar min at-taqifi aw muhawalatihi fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawis la tastati'ul khalas minha. Maka berhati-hatilah, jangan sampai engkau berusaha untuk mentakif, menanyakan bagaimananya sifat Allah, karena kalau engkau melakukan hal tersebut, maka engkau akan terjerumus, akan berada di tengah-tengah padang pasir yang tidak bisa engkau keluar darinya. Wa in alqahu syaitanu fi qalbika fa'lam annahu min nazghatihi falja' ila rabbika fa innahu ma'adzuka waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuk. Kalau seandainya syaitan itu membisikkan godaan kepada kita untuk membayangkan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah, maka ketahuilah bahwa itu termasuk godaan syaitan, termasuk tipuan syaitan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, karena Allah itu adalah
zat yang bisa menyembuhkanmu dari penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Ya, ketika syaitan itu membisikkan godaannya dengan cara membuat kita memikirkan, membayangkan Allah Subhanahu wa taala, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, jadi ini kesimpulannya tentang tema kita pada majelis kali ini, yaitu tidak boleh bagi kita untuk melakukan tamtsil dan takyif. Dan wajib untuk kita memahami poin ini. Kenapa? Karena kalau kita salah tentang nama dan sifat Allah, kalau kita salah akidah tentang nama dan sifat Allah, bagaimana Allah menjawab doa kita? Kalau kita salah membayangkan tentang Allah, salah dalam meyakini tentang Allah, bagaimana Allah menjawab doa kita? Bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada kita? Bagaimana Allah ridha kepada kita? Kita salah-salah mikirnya tentang Allah. Kita nggak melakukan usaha yang maksimal untuk mempelajari tentang Allah. Giliran bisnis kita, giliran dunia kita berusaha maksimal. Tapi giliran tentang Rabb kita yang selama ini memberikan kita rizki, yang selama ini setiap detiknya rizki dari Allah, nikmat dari Allah tidak bisa kita hitung. Kemudian kita sembarangan berpikir tentang Allah, apakah yang seperti ini kemudian yakni akan mengharapkan ridha dari Allah, akan mengharapkan keberkahan dari Allah? Allah bisa jadi tetap memberikan dia rizki, akan tapi bisa jadi ya rizkinya tersebut tidak memiliki keberkahan. Jadi ini memiliki efek yang nyata di kehidupan seseorang. Kalau seseorang akidahnya tentang nama dan sifat Allah itu baik, bagus, maka Allah akan berikan dia petunjuk dalam masalah-masalah agama yang lain. Allah akan berikan dia petunjuk dalam masalah ibadah. Allah akan berikan keberkahan kepada kehidupannya, dan Allah akan berikan yakni keberkahan dalam yakni ilmunya dan ibadahnya. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.